Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang bab 1 tentang reproduksi pada manusia. Kemudian bab kedua adalah tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ya. Sebelumnya pastinya kalian sudah mengenal ya tentang pewarisan sifat ya. Pewarisan sifat di situ dilihat dari peta konsepnya ya. Pewarisan sifat ini ya ada beberapa bagian yang harus kalian pelajari, yaitu tentang istilah-istilah ya, istilah-istilah pada pewarisan sifat. Kemudian ada monohibrid dan dihibrid ya, monohibrid dan dihibrid. Kemudian pewarisan sifat itu melalui ada gen dan kromosom ya. Gen itu terdapat di dalam mana? Di dalam kromosom ya. Kemudian pewarisan sifat ya. Tadi gambar yang pertama itu tentang gambarnya tentang antara indukan dari bebek dengan anakannya ya. Ya pastinya kalian sudah pernah melihat hewan tersebut. Nah, pertanyaan di sini ya, kenapa kok memiliki bulu yang mirip dengan induknya di situ? Kemudian bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Nah, di sini kita akan membahas tentang pewarisan sifat ya. Nah, di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, kemudian fungsi organ tubuh dan tingkah laku itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi bagaimana cara sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik itu diwariskan ya. Nah, yang pertama yaitu tentang genetika Mendel ya. Di dalam sel itu terdapat banyak kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah tersimpan bahan genetik yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Nah, sifat-sifat ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Adanya sifat-sifat yang diwariskan dari tetua atau induk kepada keturunannya itu telah lama diketahui ya. Akan tetapi dahulu orang belum mengetahui bagaimana cara sifat-sifat ini diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, baru pada abad ke-19 seorang ilmuwan ya, Gregor Johann Mendel itu meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri ya. Jadi Mendel itu meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri ya. Kalau kalian nggak paham kacang kapri, anggap aja kacang buncis dah seperti itu, atau kacang hijau seperti itu. Nah, di situ ya beliau meneliti kacang kapri. Berkat penelitiannya sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Nah, ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut dengan ilmu genetika ya. Nah, sehingga Mendel dari situlah Mendel kemudian diakui sebagai bapak genetika. Nah, kemudian Mendel memilih tanaman kacang kapri atau Visum sativum sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya itu pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Nah, langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni. Apa sih itu galur murni? Galur murni adalah tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri itu menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan tanaman induknya, seperti itu ya. Nah, itu galur murni. Contohnya apa?
Contohnya galur murni yang dipilih Mendel adalah galur murni yang mempunyai sifat mencolok, ya. Contoh bentuk bijinya, ya, apakah bulat atau keriput. Kemudian warna bijinya apakah kuning atau putih atau hitam, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan galur murni, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu itu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom, ya. Nah, posisi atau letak gen pada kromosom ini disebut dengan lokus, ya. Disebut dengan lokus. Nah, setiap gen itu memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel, ya. Nanti di sini, oke, ya. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Oke, ya. Itu kromosom X dan Y, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Nah, ada istilah-istilah genetika. Nah, istilah-istilah ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita mempelajari tentang pewarisan sifat, ya. Nah, istilah-istilahnya itu apa saja? Yang pertama ada gen, ya. Gen itu adalah segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu, ya. Kemudian ada yang disebut dengan kromosom. Nah, kromosom itu kalau diibaratkan wadahnya daripada gen, ya. Nah, faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Kemudian ada yang disebut dengan parental atau indukan, ya. Kemudian ada yang disebut dengan filial atau keturunan atau anaknya, ya. Nah, keturunan atau generasi pertama kita simbolkan menjadi F1, sedangkan keturunan atau generasi kedua disebut dengan F2, ya. Nah, kemudian ada istilah yang disebut dengan genotip, ya. Genotip itu adalah sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar. Artinya kita tidak bisa melihat, ya. Makanya disebut dengan kita menggunakan simbol, ya. Contohnya apa? Kalau hitam simbolnya H besar, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan fenotip. Nah, fenotip ini yaitu sifat yang tampak dari luar, ya. Hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungannya, ya. Itu untuk fenotip. Nah, kemudian ada dominan. Dominan itu adalah sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan, ya. Nah, lawannya apa? Ada yang disebut dengan resesif, yaitu sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan, ya. Kemudian ada intermediate, yaitu sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Kemudian ada semi dominan, yaitu pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan, ya. Nah, kemudian ada istilah homozigot, yaitu pasangan yang sama-sama kuat, ya. Homozigot tuh pasangan yang sama-sama kuat. Jadi contohnya kalau A besar ya dengan A besar, A kecil dengan A kecil, ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan homozigot dominan. Ada A besar, K besar, K besar, M besar, ya. Kemudian ada homozigot resesif. Resesif itu yang tertutup, ya. Ada A kecil, K kecil, M kecil. Ya, kemudian ada istilah heterozigot, ya. Heterozigot itu adalah pasangan yang tidak sama kuat, ya. Ada A besar, A kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil, ya. Ada istilah galur murni tadi sudah kita bahas galur murni, ya. Organisme dengan genotip homozigot biasanya dominan. Kemudian ada istilah backcross, ya. Backcross adalah persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan, seperti itu, ya. Kemudian ada test cross, yaitu persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Nah,
Kemudian kita masuk di subbab bagian yang kedua, yaitu hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel, ya. Nah, persilangan hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel, ya, yang kita akan bahas adalah yang pertama adalah persilangan monohibrid, ya, monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Kemudian yang ketiga adalah persilangan dihibrid, ya. Oke. Yang pertama dulu adalah persilangan monohibrid, ya. Persilangan monohibrid dominan atau hukum Mendel 1 yang disebut dengan Mendel 1, yaitu persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan antara satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif, ya. Contohnya apa di situ? Contohnya apa? Di situ ada bunga berwarna ungu disilangkan dengan, ya, saya gunakan coretan, bunga berwarna ungu, ya, disilangkan dengan berwarna putih, ya. Maka generasi yang pertamanya itu seluruhnya ada berwarna ungu. Nah, untuk lebih memperjelasnya adalah seperti gambar, ya. Anggap aja ungu itu adalah B besar disilangkan dengan B kecil, ya, maka akan menghasilkan B besar dengan B besar akan menghasilkan B besar, ya. Kemudian B besar dengan B kecil akan menghasilkan B besar B kecil, ya. Nah, itu yang disebut dengan persilangan monohibrid dominan, ya. Monohibrid itu mono artinya satu, hibrid itu sifat, jadi satu sifat beda, ya, seperti itu. Nah, itu untuk hukum Mendel. Oke, kita lanjutkan, ya. Kemudian ada yang disebut dengan persilangan monohibrid intermediate, ya. Nah, persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh, ya. Contohnya apa? Kalau tadi kan persilangan monohibrid dominan artinya lebih banyak berwarna, menghasilkan apa? Menghasilkan warna ungu ketimbang putih, ungunya 3, putihnya 1, seperti itu kan. Nah, kalau persilangan monohibrid intermediate itu persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Contohnya bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih akan menghasilkan apa? Satu berbunga merah, menghasilkan dua berwarna merah muda dan satu berwarna putih. Nah, intermediate-nya di mana? Yaitu berwarna merah muda atau disebut kita istilahnya adalah pink, warna pink, ya, seperti itu. Itu adalah persilangan monohibrid intermediate. Nah, kemudian ada persilangan dihibrid, ya, atau disebut dengan hukum 2 Mendel, ya, hukum Mendel 2, yaitu persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Kalau yang tadi monohibrid satu sifat beda, sekarang kalau dihibrid itu persilangan dua sifat beda, ya. Dua sifat bedanya apa? Yaitu contohnya apa? Contohnya antara bunga berwarna merah, ya, dengan tanaman berbunga merah dan bijinya adalah bulat disilangkan dengan tanaman berbunga putih, bunga berwarna putih dan memiliki biji lonjong, seperti itu. Itu kan memiliki dua sifat beda. Nah, Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu atau A besar P besar dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih A kecil P kecil. Setelah itu F1-nya itu disilangkan dengan sesamanya. Maka diagramnya adalah seperti gambar berikut, ya. Itu untuk persilangan dihibrid, ya. Ada A besar, ya,
A besar A kecil, P besar P kecil, ya itu kan F1 dengan F1 nanti ya. Disilangkan dengan A besar A kecil, P besar P kecil, maka akan menghasilkan AP ya, A besar AP kecil ya. Rasio fenotipnya adalah 93 banding 3 banding 1. 9-nya dari mana? Ya. 9-nya adalah kita mengambil daripada yang A besar, P besar, P besar ya. Oke, 1, 2 ini ada, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian 8 ya dan 9. Nah, kemudian 3-nya di mana? 3-nya ada di 1, 2, 3. Kemudian 3 lagi 1, 2, 3 dan 1 ya. Itu. Nah, itu untuk persilangan dihibrid atau hukum Mendel 2 ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk pewarisan sifat pada manusia, penerapan pewarisan sifat nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.